Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi ini buat semua yang melayani-Mu Tuhan. Semua pemain musik, WR, singer, semua Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar mereka melayani bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mau pagi ini ibadah yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami minta Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan, sehingga kami tidak sama seperti kami datang. Kami pulang Tuhan, kami membawa kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Tibakan jemaat-Mu tanpa kurang asa apapun Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Oleh bilur Yesus Engkau menyembuhkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sedang suam-suam kuku Tuhan, Tuhan Engkau menjamah mereka Tuhan. Bangkitkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan, Pak Arifin yang di Bali Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati Pak Arifin Tuhan. Pak Roni yang di Jabodetabek Tuhan, Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Buat Ibu Vicky juga, gembala kami Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kota kami, kota Depok. Kami memberkati kota Depok Tuhan, yang sebentar mau pilkada Tuhan. Tuhan berikan keamanan, kenyamanan buat kota Depok Tuhan. Berikan hikmat buat pemimpin-pemimpin di kota kami ini Tuhan. Semua wali kota, wakil wali kota sampai ke tingkat RT RW Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Tuhan selamatkan kota kami Tuhan. Kami mau memenangkan kota kami Tuhan. Tuhan jamah Tuhan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Bapak Jokowi, kami berdoa, kami sehati Tuhan. Tuhan berikan kekuatan Tuhan buat Pak Jokowi Tuhan. Berkati Tuhan Pak Jokowi Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan kami Tuhan. Tuhan, kami memberkati presiden kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pemimpin negara kami Tuhan. Kau berikan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkatinya Tuhan. Semua jajaran pemerintahan yang di bawahnya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semua Tuhan berkati Tuhan bangsa kami yang sedang merayakan ulang tahunnya Tuhan, kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin bangsa kami Tuhan. Dengan beberapa gejolak-gejolak yang terjadi buat bangsa kami, tapi Engkau terus menjaga bangsa kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah, bukan karena kebetulan, bukan karena rutinitas, tapi karena kecintaan kita Tuhan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati saudara.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Menyanyi Hosana bagi
Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat merangkai Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau membuat kami terpesona Tuhan. Engkau yang membuat kejadian kami Tuhan.
namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang siap bersuka cita, berlompat-lompat buat Tuhan pagi ini? Haleluya. Saya melihat wajah-wajah anak Tuhan yang diberkati Tuhan dalam masa pandemi COVID ini. Amin. Sebab dia hanya kota benteng kehidupan kita. Amin. Dialah kekuatan bagi kita. Kau kekuatanku, tempat hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu. Aku tahu kau bersamaku, Yesus jaminanku.
Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke pasal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak menyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, bangsa sudah etnos melawan etnos. Meskipun kita sudah dididik begini hebat, rasialisme mendadak timbul antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna, ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Mejiku Hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh nyamuk. Lihat apa kejadian, cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati, obat tidak bisa menolong. Kena sabun, dia akan istilahnya nyuyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya. Perusahaan-perusahaan pada jatuh, ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Cerita mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta, tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan.
streaming yang diadakan pada pukul 8 pagi. Bagi warga kerajaan yang itu berdoa dan didoakan dapat bergabung di komunitas doa mengarah. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di bawah ini. Nah, warga kerajaan yang memiliki anak berusia 10 tahun ke bawah dapat mengikuti ibadah roti secara streaming. Cara dipakai begini. Komunitas Mesianik adalah wadah untuk bertemu bersama dan menangkan jiwa. Jadi bagi warga kerajaan yang belum bergabung di komunitas Mesianik, pastikan Anda bergabung dan dapat menghubungi nomor ini. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hei kamu, iya kamu yang baju itu, please dengerin dulu ya. Di awal bulan Agustus ada komsel loh, ikutan aja dulu. Nanti ada sharing, ada fellowship, dan kita bakal seru-seruan bareng loh. Yuk gabung sekarang juga di Komsel KGC. Pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, diadakan Kingdom Training via Zoom pada jam 7 malam. Diwajibkan bagi setiap pekerja untuk mengikuti training. PSBB atau peningkatan spiritual berskala besar Depok Blessing diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 jam 7 malam bersama Bapak Soning dan Ibu Rita live on Facebook dan Instagram. Baik-baik dulu, berenang-renang, ketepian, cari lembaga alam dan kebenaran. Maka semuanya adalah bahan dan hadiah. Saya Roh Yesus, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin dibaptis dapat menghubungi Bapak Pendeta Erwin setelah selesai ibadah ini. Kalau belum kenal Pak Erwin, ini Bapak Erwin ya, saudara. Baik, saya mengundang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di GBI Rock Bukit Novo, boleh sama-sama bangkit berdiri biar kami perkenalan. Haleluya, selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Baik, kita akan menyaksikan kesaksian yang luar biasa oleh hambanya. Boleh masuk ke depan. Ya, saudara terkasih, saya mau memperkenalkan dulu. Ini kakak Nova Putong yang luar biasa. Saya bilang istri Frankie Sihombing. Kenapa? Karena Tuhan menyebut Batsheba juga istri Uria. Nah, hari ini kita akan diberkati lewat kesaksian kakak Nova Putong. Tuhan Yesus baik. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya agak full nih, minta maaf ya kalau agak meleleh. Tapi mudah-mudahan enggak sih ya sakit. Saya juga sebenarnya udah gak kepengen sih ngobrol-ngobrol kayak gini, karena saya pikir saya udah lewat gitu dengan kehidupan saya dengan televisi hobi. Tapi ternyata waktu Fiji kita DM lewat Instagram ya, saya juga kaget. Dia bilang, Kak boleh nggak? Saya cuma bilang, Tuhan kalau Tuhan kasih
sejahtera. Tapi kalau enggak, saya nggak mau karena saya pikir saya udah belajar untuk enggak apa ya, nggak mau capek lagi dengan kayak gitu. Cuman waktu saya sharing sama Kak Ina, saya bilang, Kak Ina, saya diminta sama Dirci gebalanya di Rock Depok, sudah nggak apa-apa Nova, kalau kamu memang mau dan kamu serap, kenapa enggak? Ya udah, saya pikir saya juga gimana ya, nggak bisa dibohongin kalau sebenarnya saya juga pengen banget ngebagiin sesuatu yang buat saya jadi pembelajaran. Hidup saya memang jadi kayak kaca cembung ya, waktu dilihat jelek banget, tapi ternyata banyak menolong orang lain. Waktu dia lihat, waktu lihat makin deket memang jelek banget muka saya, tapi waktu lihat jauh ternyata menolong kiri kanan depan belakang untuk bisa menolong yang lain. Dan saya juga belajar dari Kak Jo, bulan ini kita equipping, sama-sama kita belajar equipping, kita saling melengkapi. Dan saya juga gak bisa ngomong, saya bukan pendeta, saya bukan orang yang benar-benar baca Alkitab. Buat saya nggak mau dipaksa. Jadi kalau saya mau baca Alkitab saya bisa, tapi kalau saya nggak mau bohong, nggak mau berdusta sama diri saya sendiri, saya pura-pura saya rohani atau gimana, saya nggak mau. Jadi saya bilang sama Kak Jo dan Kak Ina sebagai kakak rohani saya, bahwa saya begini Kak Jo, Kak Ina, saya nggak kepengen saya cuma mengenal Tuhan lewat orang lain, tapi saya mengenal Tuhan lewat kehidupan saya hari lepas hari. Sebenarnya saya udah cerai dari 2013. Waktu bercerai itu juga sebenarnya saya udah ngalamin hal-hal yang secara manusia saya hampir mau gila. Tapi saya pikir saya menikah dengan Frankie nggak kebetulan, karena Tuhan tuh selalu baik. Semua yang buruk, yang jahat pun ternyata Tuhan ada di dalam situasi itu. Jadi waktu saya harus menghadapi kehidupan saya bersama-sama Frankie hampir 22 tahun, dan akhirnya Frankie memutuskan untuk kita bercerai. Waktu masuk ke pengadilan pertama kali buat saya itu nightmare banget, karena saya pikir itu cuma ada di sinetron, tapi ternyata saya harus datang ke pengadilan itu. Dan saya bersyukur banget. Tuhan tuh luar biasa. Sampai punya pengacara pun saya nggak nyangka itu sahabatnya Frankie. Jadi dia yang bantuin saya. Dia bilangin, kamu gak usah takut. Karena saya jujur, saya shock banget waktu dapat surat pengadilan itu, dapat panggilan untuk saya harus datang ke sidang. Buat saya ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Walaupun saya menghadapi kehidupan sama Frankie itu udah saya berusaha banget untuk jangan sampai saya bercerai. Saya yang berusaha, tapi akhirnya saya harus masuk ke pengadilan itu. Buat saya, aduh Tuhan, akhirnya saya harus ada di dalam persidangan itu. Dan Ruli, sahabat kita semua, sahabat saya, sahabat Frankie, dia seorang pengacara yang luar biasa. Dia bantuin saya sampai saya nggak bayar 1 perak pun untuk kita dalam persidangan itu. Waktu saya mulai sidang agak alot, karena saya jujur, saya pengen banget, walaupun Frank itu baik banget, luar biasa baik banget, tapi ya itu, setiap kita ternyata punya kelemahan. Dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya diizinkan Tuhan untuk jadi suaminya Frankie, jadi istrinya Frankie, Tuhan pasti akan mampukan saya. Tapi ternyata ya itulah ya. Tapi saya nggak mau pikirin itu lagi, karena saya pikir Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik waktu saya harus menghadapi ini.
waktu saya sidang alot banget karena saya benar-benar nggak mau cerai, sampai akhirnya panitera tuh juru ketik ya, dia bilang ke Ruli pengacara saya, Bapak kalau ibunya mau menang, ibunya harus kasih upeti. Bingung saya sebagai orang awam, saya bingung upeti apa ya. Terus kata Ruli, itu harus kasih dia duit katanya. Waduh, duit dari mana? Istilahnya saya hari-hari aja saya ibu rumah tangga. Waktu saya pisah dengan Frankie, 5 perak pun saya nggak punya uang. Maksudnya ya itu Tuhan luar biasa. Saya nggak tahu sampai sekarang aja saya kelihatan nggak sih kalau saya kere. Enggak. Itu Tuhan tuh luar biasa. Maksudnya tapi makanya waktu dia bilang harus kasih upeti, saya kaget, kok bisa begini? Saya yang istilahnya saya yang semua hasil sidang, saksi-saksi saya semuanya benar, saksinya Freddy cuma satu, itu malah salah, malah ngebojokin dia kalau dia udah keluar rumah dan dia udah tinggal sama Feby. Saksinya Frankie yang ngomong begitu. Jadi waktu saya dengar dari panitera itu bilang saya harus kasih upeti dan saya menang, saya rada keki, rada kesel. Gila ya, gue udah kayak begini mesti bayar lagi. Enggak deh ya, aku bilang baru enggak, aku nggak mau keluar 1 perak pun, aku harus bayar mereka, harus kasih mereka upeti. Ya jadi gimana, lo kalah katanya gitu. Apa kita mau lanjut lagi ke sidang? Terus aku tanya lagi, prosedurnya kalau lanjut sidang lagi gimana? Ya lo harus bayar. Ya nggak apa-apa sih katanya Ruli, gue yang akan bayarin, tenang aja, yang penting lo ambil sikap mau gimana, lo mau tetap lanjut sidang atau ya udah kita kalah. Aku ngobrol sama anak-anak waktu itu abang baru mulai nyanyi di sekuler, Ben lagi kuliah, Iva lagi SMP kelas 1. Jadi saya berusaha banget untuk ngajak mereka ngobrol, bukan apa-apa, karena mereka udah lumayan besar. Saya bilang gimana caranya mama nggak bisa menang kalau mama nggak kasih upeti. Ya mereka juga bilang nggak mau lah kasih uang untuk hal-hal yang kayak begitu. Nggak lama, nggak usah, kata abang, karena dia yang punya uang, karena dia udah kerja. Dia bilang abang juga nggak mau kasih uang, biarpun nanti akhirnya mama menang, enggak, kata gitu. Jadi kita sepakat untuk kita nggak kasih uang dan akhirnya saya kalah. Waktu saya kalah itu harusnya Frankie udah janji di pengadilan, tertulis pun dia akan kasih uang senominal berapa gitu. Saya lupa, saya udah mau mikirin lagi. Cuman buat saya gila ya, dia udah bikin saya menderita sama anak-anak. Terus istilahnya saya ditibain lagi beban gitu loh. Jadi dia sama sekali gak kasih duit yang dia janjikan di pengadilan itu. Wah, saya itu rasanya bener-bener gila banget. Maksudnya ini lo gila banget sih, jahat banget sih lo. Saya udah marah banget. Dan akhirnya karena saya gak bisa ngomong ke siapapun, saya dulu kalau dapat berita tentang Frankie gila ya, saya ngomong sama dia cuma bilang, lu istri apa sih? Lu cuma denger cerita orang, gak mau percaya sama gua. Lu lebih percaya orang lain daripada gua. Gua ini hamba Tuhan, lu gak mau percaya sama gua. Itu rasanya saya mau jodotin kepala dimanapun. Karena saya pikir gila, udah ada fotonya, udah ada dulu BBM ya, udah ada chattingan BBM-nya, udah ada semua buktinya, malah saya dibilang saya yang gila. Jadi itulah saya jadi seperti nggak pernah bisa ngomong, nggak pernah bisa cerita apapun. Bahkan ke anak-anak pun saya berusaha banget nggak mau cerita. Tapi itu Tuhan tuh luar biasa, luar biasa. Saya nggak pernah bisa bilang ini semua karena saya, ini semua karena anak-anak saya kuat sampai saat ini. Enggak, sama sekali. Saya sampai sekarang cuma bilang kalau bukan Tuhan saya nggak akan bisa.
saya gak akan mampu. Tapi Tuhan tuh dahsyat. Bukan cuma keuangan yang saya kecewa, banyak hal yang dia udah bikin ke anak-anak saya, pembelajaran kehidupan yang salah banget. Saya sekarang harus belajar bantuin mereka untuk menjadi lebih baik. Saya nggak mau mereka juga jadi munafik, karena mereka juga sakit, mereka juga tertekan. Jadi saya pelan-pelan ngajarin mereka. Saya harus jadi contoh dulu yang benar, bahwa hidup ini bukan cuma apa yang saya ngomongin, apa yang saya pengen, tapi apa yang saya lakukan hari lepas hari. Jadi saya cuma bilang anak-anak, mama nggak bisa ngomong apapun sama kalian, cuma mama pengen kalian belajar untuk ambil sesuatu yang baik dari mama papa, tapi yang jelek dari kita berdua please kalian jangan ambil. Karena banyak banget hal-hal yang Frankie udah bikin ke anak-anak tuh, jadi rule-nya tuh jadi kayak abu-abu, iya dan enggak, iya dan boleh. Jadi saya pikir, aduh Tuhan, banyak banget sih PR saya sekarang ini. Saya tuh kadang-kadang mikir, saya bisa enggak ya Tuhan? Karena saya tuh secara manusia saya juga saya belajar banyak. Saya dulu ibu rumah tangga asli, maksudnya cuma ngurusin anak 3, saya nggak punya pembantu, ada 1 tapi nggak pakai suster. Dan anak-anak tuh dulu saya kasih homeschooling. Saya pengen waktu papanya pelayanan, anak-anak nggak terganggu, jadi saya bisa, mereka belajar sama-sama saya, bisa ikut papanya pelayanan. Karena Frankie dulu sangat sibuk. Tapi itu lagi, ternyata hari-hari dengan pelayanan itu bisa tanda kutip nggak menjamin orang itu pelayanan, tapi bukan saya mau menjudge ya, tapi kita belajar untuk pelayanan itu kita punya hati yang kayak gimana, untuk dilihat orang kah, untuk ambil sesuatu kah, untuk ada uangnya kah, atau apa ya, pokoknya motivasi dari pelayanan itu. Dan saya lihat dari Frankie ternyata ya banyak banget yang saya belajar. Ternyata saya harus lebih baik dari pembelajaran dari seorang Frankie Sihombing. Pada saat itu saya secara manusia saya cukup bangga ya, karena Frankie bisa ngajak saya, bisa ngajak anak-anak untuk ke beberapa tempat yang saya nggak pernah pikirin. Bukan saya mau gimana-gimana, tapi saya waktu saya bisa ikut dia pelayanan, saya sampai kaget banget, kok bisa ya Tuhan saya dibawa. Kita berdua sebagai orang Indonesia ada di luar negeri yang satu pun gak ada Asianya, tapi itu Tuhan, sejahat-jahatnya Frankie, ternyata Tuhan luar biasa buat Frankie. Luar biasa banget. Frankie itu bisa juga kasih sesuatu yang orang gak bisa buat, tapi dia luar biasa. Dia punya hati memberi, itu luar biasa banget. Saya banyak belajar dari dia, bagaimana kita gak punya uang, tapi ada beberapa teman jemaat, dulu kita buka gereja namanya Generasi Tanpa Tembok, itu kebanyakan anak-anak pemulung, anak-anak jangkis yang harus keluar dari panti rehab atau penjara, tinggal di rumah kita 9 orang. Jadi banyak banget sih sebenarnya kebaikannya Frankie itu. Tapi ya itu, sekali lagi ada satu hal yang terus saya belajar dari dia, bahwa jaga hati. Jaga hati itu sangat penting ya hari-hari ini. Karena kita mau kelihatan baik, tapi kalau hati kita nggak tulus, nggak baik, ternyata keluar dari mulut kita, dari muka kita, ternyata itu keluar. Jadi saya cuma mau bilang, hidup saya benar-benar harus jadi sesuatu yang lebih baik sekarang, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Amen. Waktu saya bisa survive sampai sekarang sudah 7 tahun, saya harus istilahnya jadi kepala rumah tangga. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin sedikit pun
Dengan semua apa yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan, saya buat yang terbaik. Walaupun saya cuma bisa bikin kue atau masak. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur banget Tuhan kasih saya kemampuan yang luar biasa. Saya percaya, saya suka banget tuh ayat-ayat Alkitab tuh memang semuanya luar biasa. Tapi ada satu ayat, Yesaya 41 ayat 10. Aduh saya lupa, boleh gak saya dari itu bagus banget. Itu buat saya sampai sekarang saya kuat itu karena salah satu ayat ini yang jadi favorit buat saya. Yesaya 41 ayat 10. Nah itu lagunya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maafkan kalau saya ngomongnya ngalur ngidul. Tapi saya berusaha banget dari kalau saya disuruh naik mimbar, saya cuma pengen Tuhan jangan saya membuat orang pahit dengan Frankie. Karena biar bagaimanapun dia baik banget. Cuma ya itu ada kelemahannya. Kalau bisa kalian doain saya sama anak-anak, juga Frankie, juga Feby sekarang sakit, dia cancer. Saya percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan mau buat Feby secara pribadi. Walaupun saya sedih, karena buat saya sebenarnya dia bisa menangkap sesuatu bahwa apa yang dia alami sekarang ini kalau dia mau berbaikan dengan saya secara pribadi tapi saya juga bilang Tuhan jangan saya jadi kayak guru, saya harus bikin dia harus begini, enggak. Tapi saya rindu someday saya akan jadi lebih baik hubungannya dengan Feby, karena saya percaya semua yang proses yang saya alami itu bukan kecelakaan tapi kebaikan Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan. Kami telah mendengar kesaksian dari Kak Nova Putong. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Dan kami percaya biarlah hidupnya jadi kesaksian, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa khusus buat dia dan keluarga. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Allah lah yang menjadi Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga Engkau yang menyediakan segala sesuatu. Aku terlalu percaya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Hari ini saudara terkasih, berapa banyak yang sudah diberkati lewat kesaksian dari Kak Nova? Ya, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Nah, hari ini tidak kebetulan saya undang Kak Nova itu juga. Ya, tahu-tahu bisa juga ya, luar biasa. Karena Tuhan ingatkan saya, hari ini kita akan merayakan besok ulang tahun Indonesia, ya, kemerdekaan. Jadi tema hari ini adalah merdeka dari kecewa. Bilang kanan kirimu, merdeka dari kecewa. Saudara, saya percaya nggak mudah. Aduh, saya nggak bisa bayangin deh. Saya bisa bilang saya merdeka dari kecewa, tapi saya nggak akan pernah bisa merasakan apa yang Kak Nova rasakan. Mungkin saudara juga punya pergumulan yang lain. Aduh Bu, ibu sih nggak tahu rasanya. Bu, ibu mah nggak mengalami begitu saudara. Betul ya, kita sering bilang sama orang, oh yang betul yang paling gede tuh pasti ngalamin. Ya ibu ya, kita melihat orang tuh, tapi kita tidak bisa merasakan. Tapi saya tahu bahwa setiap orang punya pergumulan dan setiap orang bisa kecewa, betul? Seakan-akan kecewa itu menjadi sesuatu yang lumrah, manusiawi, selama hidup masih bisa kecewa. Tapi hari ini ada berita baiknya. Apalagi saudara sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, merdeka dari kecewa. Nah saudara kasih, kita akan lihat Matius 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58.
Kita akan baca bergantian, saya baca ayat 53 dan seterusnya. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ, saudara. Tibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka datang mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas, saudara? Dan bukankah saudara-saudaranya mengajar sama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57, lalu mereka kecewa. Perhatikan, kalau saudara buka Injil, kata-kata lalu mereka kecewa nih ada beberapa ayat. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58 bersama-sama. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, saudara terkasih, hari ini temanya merdeka dari kecewa. Hari itu Yesus sedang di Nazaret. Dia sedang kembali ke tempat asalnya dan dia melakukan banyak mujizat. Dia mengajar dengan kuasa. Kalau saudara perhatikan ayat 54, orang-orang diberkati. Haleluya. Orang-orang diberkati sampai dikatakan dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat. Orang-orang diberkati. Tetapi saudara, ketika ayat 55 dan seterusnya, mulai orang lihat, lah ini kan anak tukang kayu. Lalu dibilang lagi, lah ini kan saudara-saudaranya yang bareng sama kita. Saudara terkasih, kenapa orang bisa kecewa? Siapa di sini yang kecewa? Boleh angkat tangan? Gak ada. Puji Tuhan, saudara. Tadi kata Kanova tuh, ingat jangan jadi orang munafik. Haleluya. Kalau di gereja luar biasa, padahal di sininya pahit. Hati-hati dengan kecewa. Saudara, kenapa orang bisa kecewa? Yang pertama, karena punya ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ekspektasi, kan Mesias, harusnya Mesias bukan dari Nazaret loh. Sampai ada yang bilang begini, tidak ada yang baik keluar dari Galilea. Dari utara tuh gak ada yang baik. Padahal kan orang-orang Sumatera Utara, wih luar biasa. Manado apa? Sulawesi Utara. Sampai pernah dibilang tidak ada yang baik keluar dari Galilea. Sebelah sana tuh orang-orang gak bagus. Jadi orang melihat Yesus walaupun penuh kuasa, dengan luar biasa dilakukan mujizat, mengajar dengan kuasa, jadi kecewa, tawar hati karena mengharapkan kalau mestinya tuh Mesias tuh gak begini, mestinya keluarganya bukan tukang kayu dong. Sama dengan saudara yang mestinya jadi suami jangan begitu dong, istri jangan begitu. Orang kecewa karena punya ekspektasi yang tidak bisa dia hadapi. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Mestinya gembala gak begitu dong, yang gembala mestinya domba gak begitu dong. Ketika kita punya harapan, makanya Tuhan bilang jangan berharap sama manusia, kamu akan ingatin lagi kanan kirimu. Kalau kamu lihat suami kamu pasti kecewa, lihat istri kamu bisa kecewa, lihat pemimpin kamu bisa kecewa, karena kamu ekspektasinya ketinggian, tidak juga sesuai dengan kebenaran. Pengharapan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, kenapa mereka kecewa? Yesus dahsyat, tapi ekspektasi mereka, Mesias jangan begitu mestinya. Ketika kita melihat orang, keadaan, dan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita melihat orang yang punya uang aja, terus kita bilang begini dalam hati, mestinya dia bisa dong berkati saya. Gak tahu apa kita susah, enak aja dia pakai tas baru, gue aja begini, susah. Ekspektasi yang salah, kita kecewa. Udah mulai banyak yang ngangguk-ngangguk, pantes saya kecewa. Tidak sesuai harapan. Orang tuh kalau nggak puas mesti jadi kecewa. Kalau puas semuanya nggak ada yang kecewa. Tapi kenapa kita bisa nggak puas? Ya karena kita berharapnya sama manusia. Saudara terkasih, waktu kita berekspektasi dengan cara pemikiran kita sendiri, pemikiran kita bisa salah. Kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Kan mestinya kan suami itu mengasihi, model kayak kamu begini. Ekspektasi. Saudara, di dalam Kristus
kita nggak punya pengharapan lagi selain di dalam Dia. Tidak punya ekspektasi selain di dalam Yesus itu sendiri. Jadi sampai udah nggak pengen punya, bukan nggak punya pengharapan ya, tapi kalau kamu masih harap orang tuh mestinya begini, orang mestinya begini, mesti kamu masih kecewa. Tapi kalau kita sudah melihat orang itu di dalam Kristus, sehingga kita cuma berharap sama Kristus, kita nggak akan kecewa. Jadi saudara, makanya kita harus berharap sama Tuhan. Makanya Daud itu nggak pernah kecewa, karena Daud hanya berharap kepada Tuhan. Makanya dibilang, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan orang lain. Yang kedua, kenapa orang kecewa? Seperti orang-orang di Nazaret. Sampai Yesus bilang, tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Saudara terkasih, karena pandang manusia. Haleluya. Tidak pandang Tuhan. Selalu lihat manusia. Selalu lihat, kok begini sih pelayanan. Nah itu tadi ya, ini benar-benar luar biasa loh saudara terkasih. Orang pelayanan belum tentu. Saudara mesti pandang Tuhannya, bukan pandang manusianya. Tapi kan Bu, kita kan melihat orang. Nah makanya Daud ketika di padang gurun Yehuda, Mazmur 63, dia melihat Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 63. Saudara terkasih, lepas dari sini jangan kecewa lagi. Amin. Kita udah diberkati kan Nova yang sudah begitu luar biasa saja. Sampai saya pernah dengar pernah ada usaha bunuh diri ya Kak ya. Itu kecewa banget. Tapi hari ini Tuhan yang memulihkan. Tapi saya percaya bukan cuma Tuhan memulihkan, Kak Nova mengambil keputusan untuk saya tidak mau kecewa lagi. Nah saudara perhatikan di Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkau kerinduanku, ayat 2. Aku mencari Engkau. Padahal dia ada di padang gurun, ayat 1-nya padang gurun Yehuda. Saudara, kalau kamu ngelihat keadaan, ngelihat manusia, pasti kecewa. Kenapa orang-orang di Nazaret akhirnya tidak bisa mengalami mujizat? Karena kecewa. Kamu mau tidak mengalami hal yang baik karena kecewa? Kecewa itu mengerjakan semua yang buruk, sakit hati. Apalagi kepahitan, akar pahit, bahkan penghalang berkat. Saya mau kasih tahu, sampai kita masih kecewa sampai hari ini, berkat gak bisa turun dari surga. Dan Tuhan gak bisa ditipu. Kita bilang, oh tidak kecewa Tuhan, tenang aja. Tuhan tahu kamu masih kecewa. Jadi saudara, yang kedua, karena pandang manusia. Daud itu makanya dia buat lagu Ya Allah Engkau, itu Mazmur 63. Kerinduanku selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Dia katakan begini, aku melihat Engkau. Di ayat 3, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Yang Daud lihat itu, walaupun di padang gurun, walaupun istrinya nyebelin, walaupun mertuanya nyebelin, dia cuma lihat Tuhan. Maka yang dia lihat adalah kekuatan dan kemuliaan Tuhan, dan itu menghibur dia. Kalau saudara lihat manusia, pasti kecewa. Dan Ugem juga bisa kecewa, dan Bu Yuki juga bisa kecewa. Kenapa? Karena itu Tuhan gak mau. Makanya Tuhan bilang, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan mau kita hanya berharap, hanya melihat kepada Tuhan. Demikian aku melihat kepada kemuliaan-Mu. Sebab apa? Ayat 4 baru. Dia di padang gurun loh. Dia lagi kabur dari mertua. Daud ini buronan mertua. Bisa gak Daud bilang gini, punya mertua gini amat ya? Padahal dia yang ajak aku ke istana, dia yang kasih anaknya, dia juga yang mau bunuh gue. Kira-kira bisa kecewa gak? Bisa. Tapi dia bilang apa? Sebab kasih setiamu. Dia sanggup melihat Tuhan dalam segala sesuatu yang buruk sekalipun, karena dia mandang Tuhan. Waktu saudara mandang Tuhan, kamu akan berhasil melihat ada kemuliaan dalam setiap hal yang terjadi, yang paling buruk sekalipun dalam hidup kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Dia sanggup bilang, kebaikan-Mu melimpah. Orang kalau lihat Tuhan tuh gak pernah kecewa. Tapi kalau kamu lihat suami kamu, mertua kamu apalagi, yang mertua ngeliat menantu, kamu kecewa lihat manusia sayang. Makanya hari ini kita belajar kenapa orang bisa kecewa. Yang pertama, karena punya ekspektasi.
Hati-hati istri, jangan lihat rumput tetangga. Selalu melihat yang rumput tetangga lebih hijau. Itu suaminya, istrinya dikasih hadiah. Apalagi sekarang kan Facebook, Instagram bikin emosi jiwa toh. Saya ulang tahun, diucapin juga enggak. Itu sampai dikasih hadiah. Terus apa lagi? Nanti kecewa karena ekspektasi, ngerti nggak? Ekspektasi yang salah. Karena kalau di dalam Tuhan, Tuhan ajarkan hanya pandang Tuhan. Jangan harapkan manusia. Haleluya. Anak melihat Iko itu ya, mamanya baik banget. Kita dikasih makan juga enggak. Mak kita pagi-pagi udah ngeluyur, pulang malam. When you see people kayak orang Nazaret ngelihat dia nggak berhasil ketemu sama juru selamat karena kecewa. Kan kalau kita bilang lalu kecewalah mereka dan menolak. Orang kalau udah kecewa tuh resisten. Kalau Pak Erwin kecewa sama saya mau ngomong yang baik juga udah nolak. Betul, ibu-ibu sekarang paham kenapa kamu kalau disentuh suamimu langsung, oh apa sih lo? Karena kamu kecewa. Orang kalau udah kecewa langsung gini nih, menolak. Orang yang kecewa itu resistance. Lalu kecewa mereka, ayat 54 Matius 13 tadi, dan mereka menolak. Dan akhirnya tidak banyak mujizat dikerjakan di situ. Padahal Yesus, ya ampun, misalnya Yesus lahir besar di Depok, kan mestinya Depok lebih dahsyat gitu ya, karena dari sinilah juru selamat. Tapi jadi tidak banyak mujizat dikerjakan. Kenapa? Resisten. Orang kalau udah kecewa pasti nolak. Udah gak suka sama orangnya mau ngomong baik juga gak enak aja hatinya. Yang gak baik bukan orangnya, hati kamu yang gak baik. Tadi Kak Nova bilang jaga hati, sebab dari sini timbul kehidupan. Orang kalau saya sama Kaleb ini, saya udah gak suka. Kaleb mau main begini merdu, tetap aja saya bilang enak. Ngerti saudara? Ngerti gak saudara? Suami yang kecewa sama istrinya karena istrinya jadiin dia kayak ATM berjalan. Apa-apa salah. Saya punya teman perwira tinggi polisi. Dia kemarin bilang begini, berapa hari lalu waktu saya ketemu dia. Ya istri tuh kita bikin baik juga salah. Itu saya jadi berkaca loh. Ibu-ibu kan sering bilang bapak-bapak yang salah. Ngaca deh, kamu bilang bapak-bapak nyebelin. Ngaca deh, kamu juga sama nyebelinnya. Waktu dia ngomong gitu saya gini, iya juga, jangan-jangan suami saya nanti curhat sama orang begitu. Itu mau bikin yang baik juga salah aja. Bener Pak? Gak ada yang amin, gak takut. Bikin udah bener salah, ngomong salah, gak lapor salah. Lapor salah, gak lapor salah. Diumpetin salah, gak diumpetin salah. Pokoknya dia bilang gini, dia gak curhat, cuma tiba-tiba dia bilang gini, kalau istri itu mah kita bikin apa yang baik juga semua salah. Dek, aku langsung kayak dia lagi ngomong, kayak Tuhan lagi ngomong sama saya gitu. Tuhan jangan sampai yang saya pikir saya lakukan baik. Nah itu ekspektasi kita kan pasti salah. Ekspektasi itu harapan harus sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan tuh gak bilang, ayo kamu kalau lihat suamimu mengasihi baru kamu tunduk nehi. Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, bukan dibilang kalau istri kamu nanduk baru kamu jangan mengasihi. Kasihilah istri. Jadi ekspektasi di dalam Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Lakukan aja firman Tuhan. Gak usah, kan mestinya saya udah baik, kamu mestinya enggak. Kamu pasti kecewa. Lakukan dengan hati yang luar biasa, motivasi yang benar, maka Tuhan akan memberikan kita upah. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara terkasih, jadi karena pandang manusia, tidak pandang Tuhan. Orang yang pandang Tuhan akan sadar. Nih, saya percaya Kak Nova pandang Tuhan. Dan akhirnya bisa mengakui bahwa selalu ada Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya punya model anak begini, ada Tuhan di dalamnya. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang tuh kalau bisa memandang Tuhan, yang dia lihat cuma Tuhannya. Ngerti nggak? Dalam keadaan padang gurun pun yang dia lihat bukan padang gurunnya, tetapi Tuhan yang dahsyat itu ada di situ. Gak kebetulan saya ada di padang gurun, gitu loh. Orang yang selalu berhasil memandang Tuhan tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Malahan dia akan sangat bahagia karena even dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, sakit penyakit sekalipun, dia tahu ada Tuhan di dalamnya. Tapi ada banyak orang tidak berhasil dan akhirnya saudara tahu kecewa itu paling sering bikin sakit. Sakit beneran, penyakit. Makanya dibilang Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah. Orang kalau udah kecewa, semangatnya patah. Gereja yuk, gereja di mana-mana semuanya gitu saudara.
Yuk kita ibadah. Ibadah. Orang Kristen, wih, sampai Kristen lagi ngomongnya. Bukan Kristen lagi. Orang Kristen tuh cuma bisa nyanyi-nyanyi doang, tapi nggak punya kasih. Orang kalau kecewa, dan hati-hati, orang kecewa akan melukai orang lain. Istri yang kecewa akan kalau ditanya, sayang, gimana kabar kamu? Biasa aja. Apa lo nanya-nanya? Begitu saudara. Masak apa kamu sekarang sayang? Ya cuma ada itu, makan aja. Misalnya aneh-aneh. Tuh orang kalau kecewa melukai orang lain. Yang keluar tuh pahit semua. Coba gak usah lihat kanan kiri, cek dirimu sendiri. Kalau kamu rasanya gak ada yang baik yang kamu keluarin dari mulut kamu kecewa. Saya percaya kamu udah gak kecewa. Kenapa? Dia bisa bilang begini, Frankie itu baik banget. Haleluya. Haleluya. Bisa nggak istri-istri di sini bilang suami saya baik banget? Dan kalau boleh Pak, jangan sampai istrinya bilang baik banget kecuali satu hal itu. Jangan. Daud diingat oleh Tuhan, Daud yang melakukan seluruh kehendakku kecuali dalam perkara Uria orang Heti. Saya berdoa kita mencapai yang namanya sempurna seperti Yesus tanpa ada kata kecuali. Istriku sih baik banget, tapi, nah itu tapinya itu saudara. Kita harus belajar. Daud hidup sebelum Yesus hidup di bumi, sehingga Daud tidak mengalami yang namanya darah Kristus. Hari ini darah Kristus memampukan kita bisa sempurna, bisa. Jadi saudara, makanya Daud aja bisa bilang dalam Mazmur 119 ayat 71, kalau orang memandang Tuhan tuh dia yakin, dia gak khawatir dalam segala yang buruk pun Tuhan sedang mengajar dia. Mazmur 119 ayat 71 kita baca bersama. Mazmur 119 ayat 71, saya suka sekali ayat ini. Yuk 3, 2, 1. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Orang kalau pandang Tuhan tuh dia gak ngeliat, kenapa ya Daud itu Saul ya mertua. Mana ada ya, tapi mungkin ada juga mertua yang mau bunuh mantunya. Itu menyakitkan saudara, itu pengkhianatan sebenarnya. Lalu istrinya juga, waktu dia nari-nari, anaknya Saul, apa kata istrinya itu kepada Daud? Raja mempermalukan dirinya sendiri. Apakah Daud ada bilang, kupulangkan kau ya, mau dipulangkan kemana pula? Udah gak ada orang tuanya. Tapi hari itu Daud bilang apa? Aku akan mempermalukan aku lebih lagi demi untuk Tuhan yang hidup. Jadi Daud selalu bisa melihat Tuhan dalam segala sesuatu yang gak enak sekalipun dia dengar, yang gak enak dia alami. Makanya dia sanggup bilang bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Orang yang gak tertindas gak akan belajar ketetapan Tuhan. Tapi saya percaya cuma orang rendah hati yang bisa ngomong begini, karena dia memandang Tuhan. Karena dia memandang Tuhan. Daud gak kecewa. Makanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang kalau gak kecewa tuh jadinya puas. Amin. Suami cuma kasih duit 10.000, puas. Suami udah nyebelin, puas. Istri juga udah cerewet, puas. Anak gak ingat sama orang tua, puas. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang yang berhasil memandang Tuhan tuh hidupnya enak banget. Coba cek deh kanan kirimu, udah enak gak hidup dia? Lu gak akan bahagia sayang ketika kamu masih mengharapkan manusia. Manusia tuh mengecewakan. Ini anak saya luar biasa, anak pertama saya, tapi saya juga gak bisa bawa dia ke surga. Itu masing-masing. Nanti penghakiman Tuhan saya udah kasih jemaat belajar minggu lalu. Itu masing-masing. Kita hari ini kasih pengajaran yang benar, kasih teladan yang benar, tapi semua itu pilihan hidup. Jadi saudara, kalau kamu selalu masih melihat orang, kamu pasti kecewa. Mulai hari ini, lihat Tuhan di gunung kudusnya, dan kamu akan terhibur. Karena kalau kamu melihat Tuhan tuh gak ada yang gak baik di dalam Tuhan. Yang kamu lihat selalu baik. Haleluya. Dalam sakit penyakitmu, kalau kamu melihat Tuhan, kamu pasti bisa bilang, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan jiwaku akan memuliakan engkau. Kita gak bahagia karena kita masih lihat manusia. Ya gimana bu, tiap hari ketemu, gimana caranya gak ngelihat? Gak apa-apa, walaupun setiap hari ketemu, peluk dia. Sebab kasih setiamu, dan jangan ada kecewa, lebih dari hidup. Ketemu mertua kita mungkin
yang aduh luar biasa. Saya punya mertua dahsyat, baik, luar biasa. Tapi saudara, saya kalau ketemu dia, saya lihat Tuhan, amin. Lihat menantu juga yang punya menantu. Siapa yang di sini punya menantu? Ada ya? Hah? Lihat Tuhan, haleluya. Ini udah punya menantu loh, kelihatan gaul begini, cucunya udah satu ya Kak ya, luar biasa. Saudara, jangan lihat manusia, kamu kecewa. Dan saudara terkasih, ini fokusnya Daud, dia selalu melihat Tuhan. Makanya waktu dia ketemu Saul, dia bisa membunuh Saul. Tapi apa kata dia? Aku tidak akan lakukan kepada hamba yang diurapi Tuhan. Wih, keren gak? Kita bisa ngelihat musuh kita tuh orang yang diurapi Tuhan. Bisa gak saudara begitu? Ngelihat musuh kan biasanya kita, oh biar Tuhan yang balas. Ini Daud bisa bilang ini hamba yang diurapi Tuhan. Even musuhnya, dia bisa bilang begitu karena dia melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dia percaya nggak ada kebetulan yang terjadi. Dia mengucap syukur. Nah, orang kalau sudah bisa melihat Tuhan dalam segala sesuatu, yang ada cuma menaikkan syukur. Nggak ada kata-kata yang buruk. Kalau ditanya, gimana kabarmu sekarang? Luar biasa. Haleluya. Gimana kabar kantongmu? Dahsyat. Nggak ada keluhan. Kadang-kadang saya lihat anak Tuhan di Facebook aja ngeluh. Makanya kamu gak bisa melihat yang baik dari Tuhan. Hari ini ambil keputusan, saya gak akan kecewa lagi. Bagaimana caranya? Satu, jangan punya ekspektasi, jangan punya pengharapan lain selain di dalam Tuhan itu sendiri. Saya berharap kalau saya udah sekolahin anak saya ingat saya dong. Kamu kecewa, akhirnya ada orang tua ngedoain anaknya yang gak baik. Hati-hati. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan kita harusnya berharap sama Tuhan. Tuhan gak mau kita berharap ke yang lain, coba berharap sama Tuhan. Celakalah orang yang berharap kepada kekuatannya sendiri. Orang tuh kalau bisa bahagia gara-gara dikasih uang, gara-gara keadaan baik, itu orang yang tidak berharap sama Tuhan. Tapi orang yang berharap sama Tuhan, sekalipun keadaan gak baik, dia tetap bahagia. Itulah orang yang berharap sama Tuhan. Jadi mulai hari ini ingat, ekspektasi jangan sampai gak punya keinginan. Mestinya nggak ada. Cuma ini aku lakukan bagianku, ini aku lakukan bagianku, ini aku lakukan bagianku. Aku tidak perlu berharap orang yang melakukan, tapi aku yang melakukan. Maka kata Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Kolose 3 ayat 23, bukan untuk manusia. Dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, sebab Dia adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Lakukan aja saudara. Saya hidup hari ini 41 tahun, melayani 18 tahun. Kalau tidak lihat Tuhan, oh haleluya. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Saya dulu punya pemimpin, nih saya kasih kesaksiannya. Pemimpin saya ini di gereja. Wah, orang tuh selalu kalau di depannya iya, nanti di belakangnya, kok begitu ya, kok begitu ya. Karena memang keadaan keluarganya nggak baik. Tapi saya hari itu dan Frans mengambil keputusan. Selama dari tahun 2002 sampai 2009, selama 7 tahun saya tidak lihat pemimpin. Saya melihat Tuhan yang memakai dia dengan luar biasa. Yesus kan tadi luar biasa nggak? Katanya kan, wih kok mujizat. Tapi orang jadi nggak bisa lihat karena ngelihat emaknya, bapaknya, adiknya. Nah itu, saya nggak lihat keluarganya karena saya tahu Tuhan pakai dia luar biasa. Sampai hari dia mau meninggal pun, yang lain nggak mau. Dia udah koma. Saya ambil tangannya dia, saya taruh di kepala saya. Orang bilang gini, kok kamu mau atau kok berani? Karena saya tahu saya bukan dari manusianya, Tuhan yang sedang memakai dia dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan. Tuhan pakai dia luar biasa dan saya mau impartasi itu. Dan saudara, hari ini orang-orang yang kecewa sama hamba Tuhan ini hidupnya gak baik. Tapi orang yang gak kecewa akan tetap mengalami kebaikan Tuhan. Hari itu saya mengambil keputusan sama Pras, orang boleh kecewa. Kalau dengar firman, dengar, tapi nanti di belakang, saya enggak, saya diam. Hari ini saya lihat yang baik dari Tuhan. Jangan kecewa. Amin. Bilang kanan kirimu jangan kecewa. Terus Bu Vivi kenapa tahun 2009 tidak ada di gereja itu lagi? Karena dia hari itu keluar dari gereja Bethel Indonesia. Saya datang sama Fran, thank you ya, udah bimbing kita. Dan jangan bilang, kalau udah kecewa sama orang, dia nggak bimbing saya. Kata siapa dia bapak rohani saya? Yang ini bapak rohani saya. Jangan lupa. Kacang jangan lupa sama kulitnya. Kata Tuhan, hormatilah orang-orang yang sudah mengajari engkau firman Tuhan. Hari itu saya bilang terima kasih Om buat bimbingannya. Tapi karena Om keluar dari GBI, so kita juga akan masuk ke GBI lain. Aduh,
puji Tuhan, Nona, dia panggil saya Nona. Nona Nyong, Tuhan berkati. Diberkati loh. Haleluya. Tapi kalau kecewa, saya sering mengalami jangan kecewa. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu adil. Lakukan saja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan bilang apa? Dari aku, bukan dari orang itu. Dari aku. Istri yang tetap baik sama suami, suami yang tetap baik sama istri, anak yang tetap hormat sama orang tua. Dari aku, kata Tuhan, bukan dari orang tuamu, bukan dari istrimu, bukan dari suamimu. Karena aku adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Haleluya. Sekarang ambil waktu 10 detik. Masihkah kamu hari ini sampai detik ini datang gereja masih kecewa? 10 detik, saya nggak mau menghakimi, renungkan saja. Sekali lagi, kalau saudara lihat di Matius 13, ayat yang paling terakhir. Matius 13, ayat 50. Dan karena ketidakpercayaan mereka, sebenarnya itu bahasa aslinya karena kecewanya mereka, penolakan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara, kalau kita kecewa, hati-hati, kita pasti akan menolak damai sejahtera, menolak pemulihan, menolak banyak hal yang baik, kasih, berkat. Istri tidak bisa terima pemulihan karena sudah menolak, dan iblis bekerja di situ. Anak-anak tidak bisa terima pemulihan. Orang-orang di gereja jadi kecewa karena tidak bisa terima pemulihan, sudah menolak. Saudara ingat, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mengampuni kesalahan orang lain. Semua dosa bisa diampuni, tapi ada satu yang tidak bisa diampuni. Apa? Dosa yang, karena Bapa di sorga udah bilang, ampunilah seperti aku mengampuni. Bapak nggak bisa mengampuni kalau kita tidak mengampuni orang lain. Jadi orang Nazaret nggak bisa terima mujizat kesembuhan, kasihan ya, karena menolak. Orang kecewa kehilangan banyak berkat dalam hidupnya. Sudah dicek tadi 10 detik, masih ada yang kecewa? Ayo merdeka dari kecewa. Yang pertama, tidak lagi punya keinginan selain dari berharap kepada Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, pandang Tuhan saja, jangan pandang manusia. Selamat merdeka dari kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Yohanes 8 ayat 32 saya bacakan buat saudara. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, orang yang hari ini terus pandang Tuhan dan lakukan firman, tidak akan kecewa. Makasih Tuhan. Kita angkat Mazmur 63 yang Daud nyanyikan. Sebab kasih setiamu, kami tidak lihat kecewa kami Tuhan. Kami tidak lihat manusia, kami tidak lihat masalah kami. Yang kami lihat adalah Engkau. Engkau dan kasih setiamu yang luar biasa. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Angkat tangan dan katakan semua kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari itu. Kebaikanmu melimpah.
ada Tuhan. Ampuni kalau kami kecewa, karena kami terlalu sering mandang orang. Kami ekspektasi harusnya begini, harusnya begitu. Kami lupa bahwa Tuhan punya perintah di dalam firman Tuhan. Lakukan saja bagianmu, maka Tuhan yang akan kerjakan bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kami nggak punya hak lagi untuk harusnya begini, harusnya begitu. Tidak ada lagi selain daripada hanya memandang kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau lagi. Ampuni kami Tuhan. Hari ini jika engkau masih kecewa, taruh tangan kirimu di dada, gak usah malu, dan bilang sama Tuhan seperti Daud yang di padang gurun dalam pelarian, hanya memandang kepada Engkau, hanya memandang kepada gunung kudus-Mu. Demikian aku memandang Engkau. Dan hari ini kalau kamu yang kecewa mau, saya mau berdoa buat saudara, maju ke depan. Jangan takut, gak usah malu, maju ke depan. Kamu yang taruh tanganmu di dada, hari ini biarlah firman Tuhan melepaskan engkau, dan kuasa Tuhan melepaskan engkau. Katakan sama Tuhan, sebab kasih, kami cuma lihat kasih setiamu Tuhan. Jiwaku Betapa ku
sudah melukaimu, aku memberkati dia Tuhan. Bahkan lebih dari Tuhan memberkati aku. Inilah yang aku lakukan saudara. Setiap kali aku dikecewakan, aku bilang Tuhan berkati mereka lebih dari Tuhan memberkati aku. Kau tahu anakku, dari Tuhanlah engkau akan menerima upahmu, bukan dari manusia. Hari ini aku berdoa Tuhan, setiap kami pulih, setiap kami semakin pulih. Sebab ketika kami mengetahui kebenaran dan menerima anak, yaitu Engkau sendiri, kami merdeka Tuhan. Tidak ada lagi sakit hati, kecewa, agar kami bisa fokus mengerjakan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami berdoa khusus buat Kak Nova. Dalam nama Yesus, arahkan hatimu kepada Kak Nova. Tuhan, pakai dia. Di mata air yang tidak mengecewakan. Apa yang tidak pernah kau yang Tuhan sediakan bagi Tuhan. Dia adalah Tuhanku dan kau adalah hamba. Kerjakan bagianmu. Kerjakan yang tidak bisa dilakukan. Cuma Tuhan yang bisa lakukan. Lewat engkau banyak orang yang menantang hidup Kristus. Terus layan Tuhan. Terus layan. Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Mengajarkan bisa. Kasih Tuhan, ini setiap kami. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Haleluya.